wal amilin al-Quran, bisa mengamalkan Quran pelan-pelan ya. Bacaan min ahli Quran, jadikan kami itu ahli Quran, wa ahli ibadah, wa ahli soleh, sudah beramal soleh, wa ahli sedekah. Jangan minta rezeki banyak, tapi nggak berdoa supaya bisa sedekah, supaya bisa beramal soleh, supaya bisa berzakat. Kata Allah, kalau engkau tidak berdoa itu nanti aku kasih, engkau malah lupa diri. Ya. Seperti Sa'labah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita berharap Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam sejarah kehidupan kita. Dengan cara apa? Olah rohani. Bagaimana cara mengolah rohani itu? Sapa Allah dengan intens. Dengan apa? Ibadah, khusyukkan sekhusyuk-khusyuknya dalam ibadah. Ketika takbir, hatinya takbir. Ketika sujud, hatinya sujud. Ketika rukuk, hatinya rukuk. Ketika baca tasbih, hatinya baca tasbih. Kuatin itu terus-menerus. Kemudian sapa Allah lagi dengan baca Quran. Gimana caranya? Pahami. Lihat artinya. Quran ini dahsyat, Pak, dahsyat. Kita tahu di dalam Al-Quran Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Artinya apa? Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Apa artinya? Orang-orang yang berupaya untuk bergaul dengan Al-Quran itulah yang layak mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Ramadan ini memang disyariatkan oleh Allah untuk melahirkan manusia Qurani. Itu maksudnya Quran diturunkan di bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian kita tradisikan ya, nuzulul Quran tanggal 17. Udah dirubah belum di sini? Jelas-jelas Quran mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apakah tanggal 17? Lailatul Qadar, Nabi mengatakan kira-kira itu di malam ganjil. Kenapa ganjil? Allah supaya ganjil itu 10 hari terakhir. Kenapa 10 hari terakhir? Allah tahu siapa yang layak dikasih bonus 10 hari pertama, 10 hari kedua, siapa yang layak dikasih bonus ke atas kesuksesan itu. Jadi 10 hari terakhir itu ending, itu penilaian akhir. Bukan kemudian kita mengejarnya pada 10 hari terakhir. Itu ending. Setelah Allah mengantongi nilai kita pada 10 hari pertama, 10 hari kedua. Nilai 20 hari itu dikantongi oleh Allah untuk menentukan ini lulus tidak lulus. Itu maksudnya. Ini perlu dikasih sertifikat, ini tidak perlu dikasih sertifikat. Tapi kemudian malah nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Itu khas Indonesia. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nuzulul Quran ya Lailatul Qadar. Kapan waktunya? 10 hari terakhir. Kenapa itu? Hari pemberian, hari wisuda kita. Ya, sekolah nggak pernah kelas 1, kelas 2 nggak pernah. Tahu-tahu ikut wisuda. Siapa yang mau wisuda? Tahu-tahu pengen dapat ijazah. Siapa yang mau ngasih ijazah? Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan itu, ya, kalau kita hayati, itu sesuatu yang memang melampaui satu proses yang luar biasa. Prosesnya luar biasa. Ada saja godaannya. Apalagi di Indonesia punya godaan mudik. Itu godaan itu. Ya, godaan mudik. Silakan silaturahim, silakan, tapi jangan korbankan Ramadan. Apalagi kalau orang sengaja tidak sholat tarawih, sengaja tidak qiyamul lail, berarti dia sengaja menjauhi Allah. Kalau orang sengaja menjauhi Allah, ya, gimana Allah mendekat? Karena Allah katakan dalam hadis qudsiynya, kalau dia dekat, aku makin dekat. Dia dekat lagi, aku makin dekat lagi, makin dekat, aku makin
dekat lagi. Proses sudah setengah bulan ini, sudah seberapa kita mendekatkan diri kepada Allah. Gimana ukurnya? Saat dengar Al-Quran, tersentuh nggak hati kita untuk mengingat Allah? Kalau ada bacaan Al-Quran tersentuh. Kalau ada apa-apa, makin Ramadan makin kesini mestinya peka. Dikit-dikit itu nangis, dikit-dikit ternyum, dikit-dikit itu gemetar. Kenapa? Allah dekat, Allah menyapa, Allah menegur, Allah ngajak komunikasi, Allah memberikan pesan terus-menerus. Makin berakhir Ramadan, makin peka. Sholatnya sambil nangis, sujudnya sambil nangis, baca Qurannya sambil nangis. Ketika mendengar ayat Al-Quran gak tahan. Itu kalau orang yang merasa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di dalam otaknya masih penuh dengan rencana-rencana duniawi, kita berpikir kapan ini THR turun. Kenapa kita tidak berpikir kapan kita memberi THR kepada orang lain? Kapan ini bonus turun? Kenapa kita tidak berpikir kapan kita memberikan bonus kepada orang lain? Kapan ini libur? Kita hitung terus sesak di otak kita, di saraf-saraf otak, jaringan saraf otak kita ini penuh dengan urusan-urusan duniawi. Turunkan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iyalah orang-orang yang seluruh hidupnya saat dia berdiri ingat dengan Allah, saat dia duduk ingat dengan Allah, saat dia berbaring ingat dengan Allah. Tiada waktu kecuali yang berdekatan dengan Allah. Indah hidup itu. Kalau kita sudah sampai seperti ini Bapak Ibu, Pak, insya Allah gak ada ibu-ibu yang marah karena suaminya menikah lagi. Serius. Kenapa? Gak penting. Yang penting apa? Allah. Dia mau nikah 4, mau nikah 3, gak penting bagi saya. Karena dia suamiku, aku bersuami dia karena Allah, bukan karena dia. Gantengnya juga sudah hilang, udah tua, duitnya udah makin dikit. Ngapain aku pikirin? Kalau dipikirin seteruk mati malah masuk neraka. Ayyum imra'atin matat zawjaha wa dakhalat al-jannah. Seorang istri itu masuk surga ketika mati kalau dapat ridho suaminya. Dan ibu-ibu sederhana memberikan ridho. Udah cuekin aja, pokoknya sebagai istri lakukan semua yang menjadi kewajibannya. Ibu-ibu pengen dapat ridho suaminya, Bu? Pengen, Bu? Ya, sederhana, izinkan suami menikah, insya Allah gitu. Ustaz gitu. Ini sudah masuk, ini contoh ekstrim, Kalau masih berpikir itu berarti levelnya masih di bawah, masih egois, masih rendah, masih mikir hal yang ya. Ayat Al-Quran mengatakan itu, Pak. Ayat itu sih saya nggak bisa melaksanakan. Karena apa? Udah dibilang nggak bisa melaksanakan dari awal. Coba dalam hati, saya bisa melaksanakan. Belum tentu kalau dikasih kemudian diisi berani kok. Lihat wajah-wajah di sini itu nggak punya nyali. Ibu bapak dan saudara sekalian, saya udah berulang kali dibawain sama istri itu. Ini mau apa nggak apa? Itu udah berulang kali. Istri saya masih satu. Itu bukan berarti nanti tetap satu, belum tentu. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, coba bangun keluarga ini, terutama di bulan Ramadan, dengan berbasis kepada cinta Allah, cinta Roh. Karena kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Coba kita merindukan. Kalau Ramadan ini kita dalam hati bisa mengatakan, ya Allah, kalau toh Engkau akan ambil aku di bulan Ramadan ini untuk menghadapmu, memang aku udah rindu kepadamu ya Allah. Aku udah kangen kepada Engkau ya Allah. Aku ingin berjumpa dengan Engkau ya Allah. Kapanpun Engkau mau ambil ya Allah, apalagi bulan Ramadan itu nikmat, aku pun siap, kami pun siap ya Allah. Ini adalah seorang hamba yang berupaya melangkahkan kerinduannya menuju kepada Engkau ya Allah. Indahnya, saya betul pernah mengatakan, ya Allah, labuhkan cintaku kepada seorang wanita yang membuat cintaku kepadamu semakin bertambah. Begitu juga mestinya ibu-ibu, lakukan cintaku kepada seorang suami yang membuat cintaku kepadamu makin bertambah. Kalau cinta kepada istri, cinta kepada suami, mampu cinta kepada Allah,
tidak hanya syirik, itu melampaui syirik. Ramadan ini momentum, ini golden moment, ya, momentum emas untuk kita mengolah hati kita sehingga tidak ada yang lebih penting daripada Allah, tidak ada yang lebih urgent daripada Allah, tidak ada yang lebih segalanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bisa mengatakan, ya Allah, dengan Al-Quran, ambil kami ya Allah, kami udah siap, bahkan kami juga sudah rindu kepada Engkau ya Allah. Kalau orang sudah masih mampu begini, insya Allah ini wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, hidupnya itu nyaman, hidupnya itu tenang. Ajak anak-anak kita untuk menuju kepada Allah. Jangan izinkan anak-anak kita untuk membaca, untuk sahur sebelum anak-anak kita untuk tahajud. Jangan sampai bilang, nak tahajud nak sebelum sahur, anaknya bilang, enggak, emak juga gak tahajud. Bahaya. Bapaknya bilang, nak tahajud dulu nak, ya, bapak gak pernah tahajud. Tahajudkan kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini dasarnya tahajud. Kalau bapak ibu itu tahajud, hidup ini seolah-olah mengalir Allah atur. Dibuat kemuliaan-kemuliaan terus-menerus yang itu tidak kita sadari, seperti tidak logis. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan mujizat-mujizat dari Allah. Kalau dibahasakan agak bluffing ya, bahasanya mujizat. Kalau ulama mengatakan kalau mujizat itu khusus Nabi, ya. Kalau manusia itu mauna, kalau wali itu karomah. Kita buatlah bahasa yang lebih, itu kan istilahnya bahasa-bahasa yang ulama ya. Kita bahasakanlah mujizat, katakan bukan untuk Nabi lah bahasanya. Keistimewaan Allah akan kasih itu. Allah akan kasih terus-menerus kalau orang bisa istiqomah melakukan tahajud. Dimulai dari kapan? Anak-anak kita yang masih kecil. Nah, ambil air wudhu, tahajud. Pagi-pagi, nah, duha. Dari kecil, ini dasar. Sampai kenapa Rasulullah memerintahkan sholat itu kepada anak-anak kita usia 7 tahun agar dipaksa ketika usia 10 tahun? Karena itu adalah golden age, usia keemasan. Di situ dia filenya akan nempel terus-menerus ke ilmu. Kita pada usia itu kan ingat semua, ayah kita ngomong apa, menasihati apa, ayah kita marah seperti apa, kita ingat semua. Itu disebut golden age. Saat itulah saya sekarang anak saya SMP, anak saya kuliah nggak pernah ngurus itu tahajud nggak perlu. Kenapa? Karena dari SD sudah terbiasa. Kemarin sempat saya tegur ketika anak saya lulusan SMP ini, kemudian libur kan sekolahnya, saya mau berangkat, kamu libur mbok duha, udah pak tadi duha, enak rasanya didengar. Tanpa kita suruh baca Quran, mereka baca Quran sendiri. Kalau bapaknya baca Quran, mereka juga ambil baca Quran rasa malu sendiri. Itu dari kecil. Kalau udah besar susah. Dan Ramadan ini momentum yang paling spesial untuk ngajarin anak untuk baca Quran. Enak nyuruhnya, enak ngajarnya. Untuk tahajud, enak nyuruhnya, enak ngajarnya. Latih anak untuk bersedekah. Kalau ada orang yang susah-susah, ya, nah itu susah, tolong kasih ilmu ini. Suruh anak itu melatih. Akhirnya apa? Anak ketika lihat orang susah, pak, ada orang susah itu pak. Dan kalau mereka nanti akan berkeluarga, mereka sudah terbiasa peka terhadap orang yang susah. Ramadan itu adalah tempat yang paling nyaman. Kepada siapa lagi? Kemarin saya ternyum ada seorang menteri, ya. Menteri, saya nggak perlu sebutkan menteri apa, telepon kepada salah seorang ustaz karena HP-nya nomornya nggak ke-save, telepon sampai 3 kali nggak diangkat. Akhirnya kok ini telepon terus diangkat. Saya ini disebutkan, ya, saya mau soal kepada ustaz. Oh udah nggak usah, saya biar ke kantor aja. Enggak, saya belum soal ke kantor Ustadz ini. Ketika datang ke kantor Ustadz, ini soal HTI, terlepas soal HTI apapun lah, gitu kan.
di HTI adalah Islam. Apa bilang menteri ini? Tolong nasihati, minta sama HTI kumpulin, bilangin bahwa mereka akan dibedel. Coba strateginya diubah. Ini kan hanya soal strategi, HTI juga Sunni. Hanya soal strategi khalifah gitu kan. Ini soal strategi aja. Syariat Islam semuanya kita pengen syariat Islam. Apakah syariat Islam itu nanti bentuknya undang-undang dalam pengertian nilainya, substansinya itu adalah syariat Islam, meskipun tidak perlu ada nama syariat Islam. Jangan sampai dibubarkan. Kalau sudah dibubarkan, kalau masuk Islam digawat. Ya. Saya akan bela mati-matian, saya akan informasi. Ya, meskipun saya dicopot nggak masalah, jadi menteri ya gitu-gitu aja tadi. Ini seorang menteri. Kapan lagi saya membela umat? Kapan lagi saya membela Islam? Ini menteri yang masih aktif, nggak perlu saya sebutkan. Kapan lagi saya membela umat? Kapan lagi saya membela Islam? Ini seorang menteri. Siap jabatannya dicopot. Artinya apa? Ya, Islam itu adalah yang terdepan. Maka ketika umrah kemarin, saya dengar dari asisten Sandi umrah, saya langsung japri, Mas, ketemu ya misalnya gitu. Di Mekah saya ketemu. Saya bilang sama Mas Sandi, Mas, jangan tinggalkan umat. Di kalangan Mas Sandi itu adalah orang-orang yang tidak merepresentasikan umat saya. Sandi itu kebetulan kalau ketemu saya itu seringkali merasa bersalah. Ya, sebelumnya ketemu sama saya bilang langsung belum ngomong apa-apa. Ustaz, saya mau dihukum apa ini? Saya suruh pusat, tidak siap pusat. Tahu-tahu seperti itu. Karena dia hormat betul sama Allah. Saya bilang jangan tinggalkan umat. Umat ini adalah capital politik, capital sosial, capital terutama spiritual. Kalau sampai tinggalkan umat, abaikan Islam, petaka. Kemarin bukan kehebatan tim ses, tapi kemarin itu adalah Allah turun tangan, gerakan semua hati umat, kemudian jadi dapat amanah. Langsung itu dipanggil asistennya, dibilangin itu Rikrik bagian suruh turun. Kata asistennya Rikrik tidur, bangunin suruh turun, ketemu Saboni, suruh ketemu saya, bangunin. Besoknya dia ngomong kan, di tempo macam-macam ngomong kan ketika dia pulang. Memang harus seperti itu. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi kita membela Islam? Kapan lagi kita membela iman? Oleh karena itu, mari kita urus Ramadan ini spesial khusus untuk mengurus keimanan kita, rohani kita. Ayo kita mulai itu. Kepentingan dunia dengan kepentingan rohani ini saat ini yang ada di dalam diri kita itu persentasenya berapa? Kita mikir dunia dan mikir akhirat, persentasenya berapa? Kita semua hafal ayat walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul wa abqa. Akhirat itu lebih baik dari dunia, akhirat itu lebih langgeng. Jangan kemudian kita terbiasa menjadi orang-orang munafik. Ya, mengambil ayat Allah dalam rangka untuk dibuang, mengambil ayat Allah dalam rangka untuk diabaikan, membaca ayat Allah dalam rangka untuk menghina Allah karena kita tidak pernah masuk ke dalam hati kita. Formal betul, butuh, penting dan wajib. Ibadah 5 waktu wajib, puasa wajib. Tapi lebih dari itu, semua itu bukan tujuan. Semua sholat itu, puasa itu, haji itu, zakat itu bukan tujuan. Sekali lagi, kita menganggap formalitas itu sebagai tujuan, ritual sebagai tujuan, bukan. Semua itu adalah merupakan jembatan untuk mendekatkan hati kita kepada Allah. Tujuannya itu. Ada orang yang sampai tujuan, ada yang tidak. Makanya Allah katakan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka, masuk neraka kepada orang-orang yang sholat tapi sholatnya tidak mengantarkan ia pada tujuannya. Semua itu formalitas menjadi penting karena itu adalah media untuk kita sampai ke tujuan. Bapak mau ke Surabaya, yang penting bukan naik bisnya, bukan naik kapalnya, bukan naik pesawatnya, bukan naik mobilnya, bukan naik keretanya. Yang penting Bapak sampai ke Surabaya. Sholat itu yang terpenting adalah menjumpakan kita dengan Allah. Puasa itu yang penting adalah mendekatkan kita dengan Allah. Semua ibadah itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah.
Kalau kita tidak dekat dengan Allah, maka kendaraan itu tidak mengantarkan kepada tujuan. Ramadan ini mengolahnya lebih enak. Karena itu jangan sia-siakan Ramadan hanya demi pakaian yang 1 tahun juga rusak, hanya demi kue. Ya, saya sarankan kalau mau beli kue, belilah kepada saudara-saudara, teman-teman, tetangga-tetangga yang memang dia lagi menjadi pedagang dadakan yang butuh duit, belilah itu. Di mall beli nggak ada yang nawar, malah tetangga nawar. Udah janda punya anak 4, ya. Terus kemudian bantu saja enggak, sedekah aja enggak, apalagi boro-boro nikahin gitu. Terus kemudian ditawarin kue, ditawar lagi. Ini kan kebangetan orang ini kan. Pelit. Ya, pelitnya bukan main. Kalau udah tahu orang susah jualan kue, udah beli, nggak usah ditawar. Niatkan memang kita beli bukan karena kebutuhan kita, tapi kebutuhan dia. Bantu hamba Allah. Itu maksudnya sampai ke tujuan. Ya. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari jadikan Ramadan ini adalah Ramadan karim, Ramadan berkah, Ramadan yang mengantarkan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian bapak ibu dan saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berkenan untuk memimpin kita menjadi hamba-hamba yang makin dekat dengannya, mengizinkan kita menjadi hamba-hamba yang diterima olehnya. Amin ya Allah. Dan senantiasa menjadi hamba yang berada terus-menerus dalam hidayah dan bimbingannya. Amin. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.